ternyata Lentera itu adalah sebuah organisasi kesenian, dan di dalamnya ya tentu ada seni drama. Kembali di podcast Retorika. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian nonton video ini. Dan pastinya selamat datang di podcast Retorika TV. Di sesi kali ini adalah ngobrol, yaitu ngobrol bareng mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, aku Amelia sebagai host di sesi ngobrol kali ini. Dan pastinya kalian sudah membaca judul dari video ini, dan juga sudah ada orangnya di sebelah saya. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka sebelum sayang boleh kenal dulu ke teman-teman sekalian dari namanya, kemudian sekarang dari prodi apa, dan tengah menempuh di semester berapa. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Noval Afizal, sering dipanggil Noval. Saya dari prodi PJKR, dan untuk semester ya masih maba lah, mahasiswa basis semester 7 ya. Jadi menurut judul kita hari ini membahas tentang UKM dari salah satu mahasiswa ini, yaitu Kak Noval. Jadi ya, senang bisa berkenal dengan Kak Noval. Jadi kita akan bahas tentang Sanggar Lentera itu sendiri. Jadi menurut kakak, UKM Sanggar Lentera itu seperti apa sih, kalau boleh dikupas tuntas di sini untuk teman-teman barangkali belum tahu itu organisasi yang seperti apa, yang bergeraknya di bidang apa gitu. Sebelumnya bisa curhat nggak ya, Mbak? Boleh, Oke. boleh banget. Awal pertama saya masuk ke sini, masuk kampus ya seperti biasa. Di situ ada PKMB, pengenalan kampus, dan di situ ada satu tragedi yang dimana saya diberhentikan sama Kadin, disuruh ikut UKM inilah, UKM itulah, UKM inilah. Nah, dan saya sempat mau ikut UKM ini, tapi hati saya bilang pengennya ke Lentera sih. Awal mula saya masuk ke Lentera, saya tidak tahu itu Lentera apa. Jadi penasaran, setelah itu dari saking penasarannya saya masuk ke dalamnya tanpa saya tahu Lentera itu apa. Nah, setelah itu saya masuk ke dalamnya, ternyata Lentera itu adalah sebuah organisasi kesenian, dan di dalamnya ya tentu ada seni drama, teater, dan juga seni musik, seni tari, seni rupa, dan juga seni sinematografi. Banyaklah semacamnya. Ya karena Lentera sendiri bergaya di bidang seni, ya otomatis Lentera itu UKM yang faknya di kesenian. Ya kurang lebihnya seperti itu di Lentera. Ya. Jadi dari rasa penasaran itu sampai sejauh ini kakak berkecimpung di UKM Sanggar Lentera itu perasaannya seperti apa sekarang? Awalnya waktu saya pertama kali masuk ya santai-santai aja sih. Tapi lama-kelamaan setelah saya masuk, ternyata beda nih di Lentera. Yang bikin beda itu di Lentera itu sikap berorganisasinya itu sistematiknya berkeluargaan. Jadi saya seakan menemukan keluarga baru di sana. Kemudian kalau membahas tentang UKM Sanggar Lentera sendiri, itu apa sih bedanya dengan UKM yang lain? Tadi kan katanya membahas kalau karena ada rasa kekeluargaan itu, apa sih bedanya? Kalau disuruh membedakan ya Mbak, saya kurang tahu, tapi menurut saya ini ya, menurut saya dari segi kekeluargaannya sih, dari segi senioritasnya mengayomi kita seperti anak sendiri sih, atau seperti adik sendiri. Jadi perbedaannya di situ. Karena kan saya belum pernah masuk organisasi yang lain, jadi saya tidak tahu. Tadi kan sudah dijelaskan tentang UKM Sanggar Lentera itu bergeraknya di bidang kesenian, yang mana itu ada teater, Teater,
musik. tari. Dari kakaknya sendiri itu apa sih yang lomba yang pernah ikutin dan yang paling berkesan gitu? Untuk di ranah lomba, saya tidak pernah ikut lomba. Sebelumnya saya tidak pernah ikut lomba karena ya memang saya bergaul di Lentera itu tidak mempunyai prestasi awalnya, tidak tertarik dengan yang namanya prestasi. Nah, tapi setelah itu kok kayaknya asik kalau ikut lomba seperti itu. Jadi ya iseng-iseng saya ikut kemarin. Lomba monolog. Monolog antar mahasiswa. Jadi boleh nggak nih di spill kayak apa sih lombanya, persiapan yang kakak lakukan sebelum lomba, setelah lomba itu seperti apa? Jadi monolog ini adalah drama yang dimana pemerannya itu sendiri, satu orang tapi berbeda karakter. Nah, di situ awal mula saya ikut menjadi perwakilan kampus. Awalnya bukan saya yang terpilih, jadi ada teman saya yang terpilih. Tapi di sana saya memiliki rasa kecemburuan yang sangat yang sangat dahsyat seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya saya yang terpilih menjadi perwakilan terpilih? Di situ saya terus gali apa sih yang ada di dalamnya, terus setelah itu entah kenapa dan ada peristiwa saya terpilih menjadi perwakilan untuk jadi monologer di situ. Setelah itu masuk ke dalam prosesnya itu tidak nyampe 1 bulan, ya 1 bulan kurang 5 atau 7 hari lah. Habis itu dengan gigihnya teman-teman saya yang ada di Sanggar, dengan gigihnya mereka mempersiapkan segala macam kayak properti, terus kayak naskah dan juga kayak kostum seperti itu. Melihat semangat mereka menjadi menjadi motivasi terhadap semangat saya. Akhirnya saya mau tidak mau saya harus melewati proses ini. Dan meskipun proses ini tidak gampang menurut saya. Dan setelah itu kita berangkat ke UNESA karena yang mengadakan ini UNESA. Kita berangkat, di situ ada 10 orang sama sutradara dan juga sopir seperti itu. Ya, terus kita berangkat ke sana modal pasrah, modal nekat ke sana. Tahu-tahu di sana karena saya awal ikut lomba ya kan, jadi ada rasa takut gitu, ada rasa ya minder gitu ya. Setelah itu saya coba memberanikan diri untuk untuk maju ke lomba itu. Dan di sana saya dikejutkan dengan banyaknya peserta yang sudah tampil di sana. Jadi bikin saya down gitu. Tapi dengan teman-teman menyemangati saya harus ya melakukan tanggung jawab itu. Dan alhamdulillahnya kemarin lomba itu kita dari Sanggar Lentera dapat nominasi terbaik. Kalau dari persiapan kakaknya pribadi sebelum lomba itu apa sih yang dipersiapkan? Kalau saya pribadi yang mempersiapkan yang pertama mental dan juga segenap pengetahuan tentang drama teater lah, keaktoran. Jadi tadi kan sempat di-spill nih Kak, latihannya nggak sampai 1 bulan ya. Dan alhamdulillahnya bisa menangkan jadi juara. Apa sih kira-kira bentuk dari apresiasi dari kampus itu Pak sama negara itu sendiri? Saya mau ketawa ini gak apa ya? Ketawa dulu ya. Jadi gini Mbak, saya itu adalah manusia. Saya itu adalah mahasiswa yang yang bisa dikatakan
bisa dibilang nakal atau bisa dibilang bodoh atau bisa dibilang males kayak gitu. Saya sudah berapa semester jarang masuk kuliah. Nah dari situ kabarnya saya itu sudah tidak tercantum di STKIP lagi, bukan sebagai mahasiswa STKIP lagi. Ternyata saya berani nekat untuk mengikuti lomba monolog nasional itu dengan persyaratan harus mahasiswa. Tapi anehnya saya itu keterima di sana gitu. Anehnya seperti itu. Dan setelah itu lebih aneh lagi, kampus menobatkan saya sebagai mahasiswa berprestasi seperti itu. Maksudnya bukan mahasiswa berprestasi dari mana ya, tapi sempat saya lihat kampus mengeluarkan pamflet, semacam pamflet di sana tertera mahasiswa berprestasi. Ya sempat saya kaget. Jadi dari awalnya mahasiswa yang bukan mahasiswa yang masih sama-sama, ternyata dengan prestasi ini saya masih diakui. Ya itulah yang paling berkesan bagi saya untuk diri saya ya, untuk jadi yang awalnya remang-remang berprestasi, di situ mulai terlihat gimana nggak tahu ya. Oke, kalau dari kakak nih setelah tahu juara terus dapat apresiasi yang sedemikian dari kampus, sebenarnya itu satu mindset sih kita. Jadi pas awal itu mindset kakak untuk ikut ke lomba itu tuh apa sih? Apakah seyakin itu bisa menang atau apa yang lain? Mindset saya kalau untuk juara enggak sih Mbak, tapi di situ saya cuma pengen belajar dan juga pengen cari pengalaman lah, tambah referensi, tambah relasi seperti itu. Jadi awal mula saya ikut itu, saya cuma pengen belajar, pengen berproses, pengen tahu seperti apa sih dunia perlombaan itu dan dunia monolog itu. Dari situ saya belajar. Oke, mungkin dari kakaknya ada motivasi sebagai mahasiswa yang nggak jarang ini, maksudnya masih ragu Pak, untuk mahasiswa yang lain masih skeptis untuk nyemplung di dunia keorganisasian itu, motivasinya apa? Jadi bisa dibilang motivasi atau tidak, tapi saya cuma menyarankan bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain tetap ikuti kata hati kalian. Jika kalian ingin masuk ke organisasi ini, dalami sedalam mungkin. Lakukan apa yang harus dilakukan, kerjakan apa yang harus dikerjakan, tinggalkan apa yang harus ditinggalkan. Jangan, kalau bisa jangan males untuk berorganisasi dan juga berkuliah, karena cukup saya saja. Oke. Jadi kita kan sudah ngobrol terkait dengan gimana sih yang UKM Sangga Lentera itu, kemudian lomba yang pernah kita ikutin, kemudian prosesnya seperti apa. Jadi itu sebagai bentuknya tadi sebagai bentuk motivasi dari kakak untuk teman-teman yang menonton video ini. Jadi sebelum ditutup dari sesi lomba ini, aku mau kenalin UKM Berkalika, yaitu majalah edisi 7 yang membahas tentang pendidikan yang selayaknya untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi ini majalah bisa dibeli dan dipesan melalui kontak person di bawah yang tersedia. Sekian dari aku Amelia dari host mabar kali ini dan juga Kak Nova